Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan singkat kita hari ini. Doa dan harapan saya Bapak Ibu, saudara-saudari terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang abadi, sungguh kami mengucap syukur kembali lagi hari ini kami diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu berbicaralah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tema firman Tuhan kita hari ini adalah panggilan orang percaya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bahasa Yunani terdapat beberapa kata yang dapat diterjemahkan sebagai anak. Saya membaginya ada sekitar 5 poin penting tentang pengertian kata anak atau penggunaan kata anak. Yang pertama adalah nepios. Nepios adalah mengandung pengertian bayi atau anak usia sangat dini. Yang menggunakan kata nepios dalam konteks firman Tuhan terdapat dalam Matius 11 ayat 25 dikatakan bahwa pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang yang bijak, orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil." Nah, ini mengandung pengertian orang kecil di sini adalah anak usia sangat dini atau masih bayi. Lalu yang kedua adalah paidion. Paidion adalah anak usia 7 sampai 14 tahun, usia yang sangat efektif untuk dididik. Konteksnya mari kita lihat di Matius 18 ayat 3 dikatakan, "Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah." Kata anak kecil ini mengandung pengertian kata paidion, menggunakan kata paidion menunjukkan kepada anak usia 7 sampai 14 tahun. Lalu yang ketiga adalah huios. Huios ini adalah anak yang resmi memiliki pertalian keluarga atau anak sah. Yang menggunakan kata anak huios di sini adalah saya lihat di Ibrani 12 ayat 8 dikatakan, "Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang." Ini menggunakan kata anak sini dalam pengertian kata huios, anak yang resmi yang memiliki pertalian keluarga atau anak sah. Nah, kata ini juga menunjukkan Yesus atau digunakan sebagai sebutan bagi Yesus yang adalah anak Allah. Jadi ada anak yang berstatus sebagai anak sah yang akan mewarisi kekayaan dan keagungan orang tua atau seperti pangeran. Ini yang dimaksud dengan huios di dalamnya. Lalu yang keempat adalah kata notos. Notos itu mengandung pengertian anak gampang. Kata notos ini artinya anak yang tidak resmi atau anak ilegal atau illegal medson. Kata ini juga bisa berarti anak haram. Bahasa Inggrisnya adalah bastard. Anak yang tidak bisa dididik oleh orang tua atau meninggalkan rumah, melepaskan diri dari ikatan keluarga. Lalu yang kelima adalah teknon. Kata teknon ini mengandung pengertian anak secara keturunan. Di dalam kata teknon menyiratkan adanya pewarisan gen atau sifat-sifat orang tua kepada anaknya. Konteksnya kita lihat di Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak," yaitu anak-anak di sini teknon ya, anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kata menerima itu elabon dalam bahasa Yunani mengandung pengertian yaitu menerima. To accept itu juga berarti to get hold of atau berpegang tetap. Yang kedua itu adalah menerima adalah proses panjang di mana seseorang harus selalu hidup di dalam penggunaan fasilitas keselamatan agar terus diproses sehingga benar-benar bisa berkeberadaan sebagai anak-anak Allah. Waktu seseorang dengan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan, maka ia diberi kuasa atau potensi
atau hak supaya menjadi anak Allah, ini belum tentu membuat dia sudah sah sebagai anak Allah. Itu huios di dalamnya. Ia masih berstatus notos, yang artinya anak yang belum atau tidak sah. Jika kemudian ia memanfaatkan kuasa atau hak itu, maka ia akan bertumbuh menjadi anak Allah yang sah. Jika tidak, maka ia tidak akan bertumbuh. Nah, ciri dari notos adalah mereka yang menolak didikan Allah. Itu sebabnya diperlukan respon yang baik dari kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kata kuasa dalam bahasa Yunani exousia, yang artinya hak istimewa yang membuat seseorang memiliki fasilitas untuk bisa berkeberadaan sebagai anak Allah. Nah, fasilitas itu adalah, saya membaginya kurang lebih ada 4 poin di sini. Fasilitas itu adalah yang pertama, penebusan. Kematian Tuhan Yesus adalah anugerah bagi pihak kita. Selanjutnya, untuk meresponinya bergantung kepada kita. Setiap kita harus mengerjakan keselamatan dengan sungguh-sungguh. Lalu fasilitas yang kedua adalah firman, asupan gizi rohani yang menyehatkan sekalipun mungkin pahit bagi kita. Bukan firman yang hanya sekedar menyenangkan telinga kita. Lalu yang ketiga itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan yang kita terima, lalu mengingatkan saat dibutuhkan firman Tuhan yang telah kita terima tersebut. Lalu yang keempat adalah penggarapan melalui orang atau keadaan yang kadang tidak sesuai dengan harapan ideal kita. Itu membentuk kita. Jadi sebutan anak Allah itu bukan karena sejak dalam kandungan orang tua kita Kristen, ber-KTP Kristen, terlibat aktif dalam pelayanan, atau bahkan menjadi pendeta, namun sebuah proses yang panjang sampai kita memiliki kesempurnaan karakter dengan Allah kita. Kita dibentuk menuju kesempurnaan Kristus. Nah, panggilan sebagai orang percaya hanya ini, menjadi sempurna dengan Bapa. Dan proses itu berlangsung sepanjang umur hidup kita sampai didapati mencerminkan atau gen atau berkarakter dari Bapa kita. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita bukanlah anak-anak gampangan, tetapi anak yang diproses menuju kesempurnaan Kristus. Karena itu kita butuh tuntunan Roh Kudus untuk menolong hidup kita. Kita bukan saja beragama Kristen, tidak cukup sampai di situ, tetapi kita menghidupi setiap kebenaran Kristus dalam hidup kita. Kita menjalani, kita berproses untuk mengenakan karakter Kristus. Karena itu, biarlah renungan singkat kita hari ini menolong kita agar sungguh-sungguh berpengharapan di dalam Kristus, menyerahkan hidup kita setiap hari, dan biarlah Kristus menggarap hidup kita menuju kesempurnaan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Kami berdoa agar tidak berlalu begitu saja, tetapi kami memaknai dan kami mempraktekannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan singkat kita hari ini. Sampai ketemu lagi dalam renungan berikutnya. Tuhan memberkati kita. Shalom.